Ya, jadi hari ini kita berjumpa dalam edukasi Becoming a Cryptopreneur. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya trading kripto 2019. Tetapi baru kali ini saya memberikan edukasi mengenai cryptocurrency. Kalau trading forex gold, saya dari tahun 2006. Jadi sudah 15 tahun tradingnya. Kemudian saya memberikan edukasi di forex gold dari tahun 2011. Jadi untuk coaching sudah 10 tahun di bidang forex gold. Dan kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak yang minta. Artinya begini loh, daripada taunya nanggung-nanggung, ya sudah, sekalianlah saya share apa yang saya tahu. Oke, kita langsung saja ke materi. Becoming a cryptopreneur. Entrepreneur di bidang cryptocurrency. Entrepreneur itu apa sih? Pengusaha. Jadi pengusaha di cryptocurrency. Itu kira-kira. Kita langsung masuk materi. Ini kira-kira summary untuk hari ini, materinya. Saya biasa untuk terstruktur, jadi kira-kira dari awal Anda mendapatkan apa, sudah saya jabarkan di sini. Dan materi ini tidak saya bagikan PDF-nya untuk umum, tetapi untuk alumni ini menjadi bagian dari modul dalam coaching trading tenang-senang dan otomatis diberikan. Tetapi kalau Anda misalkan mau dapat, silakan aja foto. Oke? Nah, betul tuh kata Pak Herianto Siagian di chat, ada satu hal yang lebih berharga dari belajar, yaitu kehilangan uang. Jadi, kalau kita mau masuk ke investasi apapun, itu pertama, pasti ada risknya. Kedua, kita harus tahu risikonya apa. Oke, saya mulai dulu bercerita ya. Mendongeng mungkin ya. Tapi ini penting, supaya Anda mengetahui secara lengkap. Jangan sepotong-sepotong. Karena karakter saya biasanya ingin memberikan yang lengkap, tapi masalahnya nanti akhirnya jadi rama. Sehingga kalau memang Anda nggak sabar, ya sudah, itu resiko yang mesti saya tanggung, Anda mungkin skip. Tetapi sekali lagi, ini informasi yang lengkap, selengkap mungkin akan saya sampaikan. Kalau kita bicara cryptocurrency, kita bicara dulu dari histori atau sejarah uang, di mana uang itu ada yang disebut dengan evolusi. Katanya menurut Darwin, bahwa manusia itu kan dari monyet, katanya begitu. Ya, kalau saya sih nggak setuju, tetapi Darwin punya teori bahwa manusia itu sekarang berevolusi dari monyet. Nah, tapi kita tidak memperdebatkan itu. Saya hanya ingin memberikan informasi kepada Anda bahwa terjadi evolusi termasuk dalam sektor keuangan. Pada 6.000 tahun sebelum Masehi, sistem perdagangan istilahnya itu kita menggunakan barter, ya. Artinya misalkan saya petani, kemudian saya ketemu nelayan, saya kasih dia padi, nelayan kasih saya ikan. Nah, ini kan kesulitannya adalah nanti menentukan nilai tukarnya. Akhirnya berkembang. Pada 1000 tahun sebelum Masehi, ya, ada yang disebut dengan pertukaran objek. Di sini mengandung misalkan garam. Dulu garam pernah dijadikan juga sebagai sebuah standar pertukaran. Pernah loh, di samping ada beberapa lain, tapi sifatnya tidak mendunia. Seingat saya, koreksi jika saya salah, garam itu pernah dijadikan sebagai alat pembayaran di China. Di negara lain, ada lagi yang lain. Yang penting ada objek secara fisik. Itu pernah terjadi. Salah satu contohnya garam. Berkembang. Selanjutnya, wah,
susah nih kalau benda harus dibuat semacam sebuah standar, akhirnya jadilah yang disebut dengan paper money, uang kertas. Nah, setelah uang kertas, berlanjutlah gold. Gold ini juga pernah dijadikan sebagai standar pembayaran. Cuma balik lagi, akan ada kesulitan-kesulitan. Tidak praktis, masa orang bawa-bawa emas dan lain sebagainya, ya. Dan lanjutlah ke yang disebut dengan kredit card dan debit card. Kita nggak usah bawa uang, gosok aja ATM kita atau kredit card kita, maka kita bisa melakukan pembayaran. Itu mulai diperkenalkan 1950. Jadi mohon sabar karena saya akan memberikan informasi yang lengkap, karena saya lihat banyak yang mengedukasinya agak sepotong-sepotong. Ya, konsekuensinya jadi lama nih. Nggak apa-apa ya, apalagi kan ini free. Oke? Nah, lanjut. Kemudian di era 1994, berkembanglah yang disebut dengan e-money. Dan sampai sekarang, e-money itu contohnya apa? Misalkan OVO, kan seperti itu. Atau GoPay, itu e-money. Ya, ini yang disebut juga menjadi era bank digital. Ternyata, untuk bikin bank itu nggak perlu seperti zaman dulu, bikin BNI, bikin BRI. Ternyata dengan OVO, ya nggak perlu ada fisik, orang nyimpan uang ke OVO itu. Makanya sekarang terjadi transformasi. Kalau di saham itu terjadi yang disebut dengan revolusi dalam saham, di mana bank-bank digital itu harga sahamnya melesat. Kenapa? Karena adanya perkembangan e-money ini, dan ini era yang disebut dengan era 4G. Nah, ini loh. Kemudian 2009 ini kita bicara tahunnya ini sebagai tahun perintisan ya, bukan tahun di mana dia menjadi marak. Kalau kita bicara e-money kan baru-baru ini aja maraknya sekitar tahun 2000 dan lain sebagainya. Ini awal perintisan dan terakhir. Jadilah sekarang ini era yang disebut dengan era cryptocurrency. Sehingga Anda tahu lengkap, oh inilah evolusinya. Inilah transformasinya. Oke ya, bisa diterima sampai sini ya. Ada yang antri nggak ya? Nggak ada. Oke, lanjut sekarang. Nah, kemudian saya juga mengkaitkan bahwa evolusi uang ini, dari mulai barter sampai cryptocurrency, itu juga berhubungan dengan yang disebut dengan revolusi industri. Wah, ini coach apa sih hubungannya? Saudara-saudara, Anda percayalah ini ada hubungannya dengan kita dan kita harus tahu. Ya, revolusi mulai dari revolusi industri 1.0. Itu dimulai dari ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Itu di Inggris. Itulah yang disebut dengan revolusi industri pertama, di mana mesin uap itulah sebagai penggerak era industri di zaman itu mulai tahun 1784 ini. Tahu ya, di Inggris James Watt ya. Kemudian berlanjut revolusi 2.0. Revolusi 2 tahun 1870. Ini mulai beralih dari mesin uap itu ke yang menggunakan BBM, misalkan solar atau bensin. Nah ini, sehingga gantilah alat-alat produksi di pabrikan menjadi yang berbahan bakar solar, berbahan bakar bensin, dan itu semua dari fosil. Nah, yang ketiga, ini mulai tahun 1969, itu yang disebut dengan era informasi, era mesin otomatisasi. Ini yang poin 3 nih. Nah, sekarang makin canggih. Ini yang disebut dengan era internet, era Wi-Fi, era 4G, bahkan sekarang sudah 5G. Nah, ini juga mempengaruhi. Jadi, antara evolusi uang dengan revolusi industri itu berjalan seiringan, nggak sendiri-sendiri. Kalau Anda perhatikan, dengan adanya penggunaan jaringan internet, maka masuklah yang disebut dengan era digital. Dan salah satu produk dari era digital dalam hal keuangan adalah cryptocurrency. Jadi jelas di sini hubungannya ya.
Nah, ada lagi satu yang berjalan seiringan juga. Ini yang disebut dengan generasi. Ya, Anda pernah dengarkan generasi baby boomer, generasi X, generasi Y atau generasi milenial, kemudian generasi Z, dan sekarang post generasi Z atau yang disebut dengan generasi alpha. Widih, ya. Jadi sekali lagi supaya Anda mendapatkan bayangan globalnya. Kalau Anda perhatikan 270 juta penduduk Indonesia di tahun 2020 menurut sensus yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik, perhatikan ini didominasi oleh generasi Y atau generasi milenial yang lahir kira-kira antara tahun 81 dan 96. Ayo, Anda nih masuk generasi mana nih? Ya. Kemudian generasi Z, ini yang mendominasi. Kalau saya kelahiran 71, ini saya generasi X nih. Nah, masing-masing generasi ini ya ada karakteristiknya. Nah, jadi inilah generasi-generasinya. Masing-masing generasi ini punya gaya, punya karakter. Kan seperti itu. Nah, ini juga terpengaruh dan mempengaruhi revolusi industri dan juga soal evolusi uang. Nah, ini saling mempengaruhi nih. Makanya nanti kelihatan nih, kalau kita bicara cryptocurrency, ini akan banyak digunakan oleh orang yang memasuki revolusi industri 4, dan biasanya itu generasi milenial dan generasi Z, bahkan generasi alpha. Generasi alpha itu termasuk cucu saya, 2 orang. Nah, ini generasi alpha. Oke? Nah, kalau misalkan Anda termasuk generasi X seperti saya, Anda mulai mengetahui cryptocurrency itu punya nilai lebih. Berarti kita update, bukan kudet. Berarti kita bisa memanfaatkan momentum, berarti kita bisa bergaul dengan generasi Y dan generasi Z yang mendominasi ini. Nah, kalau kita bicara generasi Z ini orangnya sangat logik gitu kan, butuh pengakuan, makanya sosmed berkembang, butuh eksistensi dan lain sebagainya, dan kita harus mempelajari itu, apalagi kita punya anak. Nah, ini juga mempengaruhi cryptocurrency, mempengaruhi revolusi industri. Nah, oke, itu kira-kira gambaran besarnya mengenai situasi dunia saat ini. Ya, nah generasi Z saya singkat aja, Anda bisa foto. Kira-kira tahun lahirnya ada yang bilang mulai 95, ada yang bilang mulai 96, 97 dan lain sebagainya ya. Kalau saya sekali lagi generasi X ya, mudah-mudahan tampang generasi milenial, tapi umur generasi X nih. Nah, jadi harus Anda ketahui bahwa generasi Z ini menghargai perbedaan, rawan mengalami depresi, fokus dan komit jika dirasa berguna dan rewarding. Nah, ini juga akan mempengaruhi ke kenapa cryptocurrency berkembang. Kalau Anda perhatikan, generasi Z ya, yang kelahirannya 95, 96, 97 ke atas, mulai tidak tertarik kepada goal. Betul nggak? Ya, mulai tidak tertarik. Saya bicara ini global sekali lagi. Mereka mulai tertarik cryptocurrency. Makanya ya, cryptocurrency ini berkembang. Cuma begini, yang pegang emas itu masih banyak yang generasi X nih. Dan uang itu masih sebagian besar dipegang oleh generasi X. Coba Anda lihat top 20 orang terkaya di dunia. Bahkan ya, Warren Buffett mungkin masuk generasi baby boomer. Sudah ada generasi Z yang masuk, tetapi uang itu masih di generasi X. Di saya nih, enggak. Bercanda ya, bercanda. Ya. Uang tuh masih di situ banyaknya. Tinggal menunggu waktu akan terjadi estafet. Nah, ini yang harus Anda jeli untuk memanfaatkan peluang itu. Tetapi ingat, di balik peluang itu ada risk. Sampai dengan sekarang sudah paham ya kaitannya antara
evolusi money, evolusi uang, revolusi industri, dan perkembangan generasi-generasi antar masa.